Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV, menghadirkan 4 narasumber: Siti Masdidar, pengamat politik; Miftahul Ikhlas, tim pemenangan Fahrori Umar; Asari Safi'i, tim pemenangan C. Endra; dan Nasrul Yasir, tim pemenangan Syarif Fasa. Mengupas tema malam ini, berebut sisa partai, adakah yang tersingkir? Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Selamat malam pemirsa, kembali saya hadir dalam acara Kupas Habis. Acara ini didukung oleh Jambi Independen, Jambi One, Serikat Media Siber Indonesia, Provinsi Jambi, dan D Radio. Pemirsa, 20% kota tersedia sudah dikantongi oleh satu kandidat, oleh Al Haris dan Abdullah Sani. Ini berarti masih tersisa 80% lagi. Sisa ini akan diperebutkan oleh 3 kandidat, yakni SY Fasa, Fahrori Umar, dan C. Endra. Secara matematis sisa kota itu masih bisa menjadikan 3 kandidat, malah 4 kandidat. Tetapi politik tidak mengenal hitungan matematis. Tentunya aksi saling klaim, saling lobby, bahkan sampai saling jegal pun mewarnai perebutan partai tersebut. Tak heran berbagai isu pun menggema seperti mahar politik dan ongkos politik. Melihat perkembangan itu, siapakah yang tersingkir? Untuk menjawab itu semua, kita tanyakan kepada 4 narasumber kita hari ini. Selamat malam Ibu Aning. Apa perkembangan politik terkini ya, sebagai pengamat politik dan juga orang media? Ya, kalau kita berbicara siapa yang tersingkir, sepertinya masih terlalu jauh ya, masih terlalu dini karena masa pendaftaran di KPU masih lama, tanggal 4 September. Saya kira masih ada waktu sekitar kurang lebih kita hitung Juli, Agustus, September, sekitar 2 bulan lebih ya. Artinya ini masih waktu 60 hari ini masih cukup panjang untuk dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat yang akan maju di pemilihan gubernur. Saya kira masih terlalu dini kita menilai siapa yang tersingkir karena sisa partai masih banyak nih Bang Mutadi, masih ada 44 partai lagi. Dan saya kira Pilkada 2020 ini mirip-mirip dengan 2010. 2010 kita punya 4 pasangan calon dan saya kira cukup untuk perahu-perahu yang ada sekarang ini untuk membawa mereka untuk maju di Pilgub mendatang. Kalau kita cerita siapa yang tersingkir masih jauh. Saya kira 4 pasang ini masih punya peluang, tapi memang suasananya mungkin agak sedikit panas nih Bang Mutadi. Agak panas sedikit. Ya. Panasnya kenapa? Panasnya kita melihat ada aksi jegal-menjegal di DPP dan saya kira seluruh tim ini lagi ngeronda di DPP. Lagi meronda. Ya mungkin sudah ada yang dapat sinyal 80%, sudah ada dapat sinyal 70%, tiba-tiba redup jadi 50%. Jadi saya kira ini biasa ya karena masih 2 bulan lagi dan yang namanya penentuan dukungan ini saya kira parpol punya hitung-hitungan sendiri. Misalnya tidak hanya selalu bicara soal hasil survei, tapi juga cerita soal kebijakan politik nasionalnya seperti apa. Kemudian kita juga akan cerita ego politiknya seperti apa, chemistry-nya seperti apa. Karena ada mungkin partai A tidak chemistry dengan calon B misalnya. Itu memang dipaksakan pun tidak akan sulit untuk dimasuk gitu. Artinya ini banyak pertimbangan dan waktu 2 bulan ini permainan dari tim-tim dan paslon untuk merayu, menggalang dukungan dari parpol ini saya kira masih cair lah. Masih cair. Apakah itu kalau kita lihat sudah masih tersisa 80% lagi. Nah, bisa jadi macam mana penanganan kemungkinan 20% jadi kantongnya Al Haris itu bisa bertambah. Adakah kemungkinan? Ya saya kira masih ya. Tergantung skenario Al Haris maunya seperti apa. Kalau dia pingin aman, dia tentu akan buat skenario-nya duel. Kalau 4 pasang ini kan 3 pasang pasti agak berat ya. Tapi kalau dia duel dengan siapa gitu mungkin agak lebih mudah. Kalau dia aksi borong partainya tidak menghitung lawan dia siapa, saya kira ini akan jadi mubazir. Karena kalau misalnya hitung-hitungannya
dia sekarang sudah dapat 11 kursi, kemudian dia coba misalnya kalau yang suasana sekarang kan kayaknya dia mengincar PAN misalnya, tambah menjadi 7 kursi menjadi 18 kursi misal ini. 18 kursi ini kira-kira efektif tidak? Kalau mereka mengambil 18 kursi ini, kalau seandainya calon yang mau disingkirkannya ini tetap maju, ini mubazir kan? Nah, saya kira tergantung skenarionya mau seperti apa. Skenarionya mau 4 pasang, 3 pasang, tentu kalau kita mau buat dia 3 pasang, misalnya Al Haris pengen ngejar dia calon lawannya cuma 2 misalnya, ya tentu dia harus borong partai sampai berapa gitu. Tapi kalau aksi borongnya tidak efektif, saya kira juga mubazir karena mendingan duit dana-dana ini untuk turun di lapangan kan. Kecuali ongkos politiknya lebih gitu. Iya. Ya. Ya itu memang harus dihitung-hitung kan, karena ini terkait dengan misalnya kita lihat sekarang pasangan yang muncul ada Al Haris, pasangannya dengan Sani. Nah yang 3 lain ini kan kita belum tahu pasangannya siapa. Bisa saja antar pasangan yang ada ini berpasangan, itu kan hal yang bukan hal yang mustahil terjadi. Kita lihat contoh jam Pilkada 2010 itu sampai 3 hari menjelang pendaftaran calon itu masih menjelang seminggu pendaftaran calon itu masih HBA-HIK, bahkan sudah dijadwalkan akan deklarasi pada hari Minggu. Detik-detik terakhir ternyata pilih Fahrori. Jadi ini hal-hal yang biasa. Kemudian misalnya Safrial menggandeng Agus Setiondogoro dengan partai guremnya. Nah ini ada yang menarik yang kali ini, kalau dulu mungkin orang bisa pakai partai gurem, saya sudah hitung-hitung kalau menggunakan partai gurem itu kayaknya kurang masih. Kalau misalnya 10 kursi ditambah partai gurem kita sekarang perolehan suaranya 7%. Seluruhnya kita hitung misalnya Perindo, kemudian ada PBB, PSI, Garuda, PKPI, itu saya hitung-hitung cuma 7%. Sementara syarat untuk mendaftar di KPU kalau kita menggunakan perolehan suara itu adalah 25%. Beda kalau kursi 20%. Okay. Nah ini partai gurem memang agak sulit untuk dipakai. Kita tahan dulu, kita beralih kepada Bung Miftahul Ikhlas, tim keluarga FU. Bagaimana persiapan Anda terhadap sisa kursi itu? Sejauh mana? Ya, terima kasih Pak Mutadi. Terima kasih pemirsa Jambi TV dimanapun berada. Salam dari kami, tim keluarga Bapak Fahrori Umar yang insya Allah mudah-mudahan akan berpasangan bersama Pak Safrial. Majunya Jambi tergantung kepada kita masyarakat Jambi, mau dibawa kemana Jambi ini ke depan. Jadi berbicara masalah sisa partai yang ada, kalau kami dari awal memang sudah menyatakan insya Allah mudah-mudahan itu mungkin yang akan kita dapatkan sekitar 20 kursi itu dari awal, dan jalinan komunikasi itu terus kita lakukan. Dan alhamdulillah sore ini siang ini tadi sudah keluar untuk surat dari DPP Hanura untuk Pak Fahrori Umar dengan jumlah 2 kursi. Yang untuk Demokrat dan Nasdem insya Allah mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat sudah akan keluar juga, menyusul nanti PDIP. Jadi kami untuk menghadapi Pilgub kali ini kami riang gembira saja, yang insya Allah mudah-mudahan ya namanya perjuangan pasti kita akan membutuhkan energi yang besar. Kalau perahunya bisa lebih kenapa tidak, ataupun nanti umpamanya cukup-cukup pun nggak masalah gitu kan. Jadi kami tidak ada permasalahan Pak Mutadi terhadap masalah partai. Insya Allah mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik. Itu mungkin dari kami. Artinya Hanura, Nasdem dan Demokrat itu sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Sekarang tinggal PDIP. Seandainya PDIP itu lepas, apakah tetap pasangan dengan Pak Safrial? Kita sudah membulatkan tekad, insya Allah mudah-mudahan kalau memang itu terjadi, tapi kami rasa tidak terjadi. Tidak terjadi. Kalaupun terjadi umpamanya PDIP akan mengusung yang lain atau mendukung yang lain, kami tetap bersama Pak Safrial. Itu mungkin info dari kami. Oke. Mungkin kita beralih kepada
Asari Sapi'i, tim dari Cek Endra. Bagaimana persiapan Cek Endra? Kemarin sebelum kita sebut bahwa PKB bersama Cek Endra. Sebenarnya PKB itu lepas. Sekarang partai apa lagi yang di koalisi dengan Partai Golkar tadi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rakyat Jambi dimanapun berada, dari mulai Telung Berasap sampai Ombak Bedebor. Kami nyampaikan salam dari CR Ratu, insya Allah akan menjadi salah satu peserta ya kontestasi Pilgub 2020 ini. Berkaitan tentang persiapan syarat yang akan kita capai untuk memenuhi pendaftaran di KPU di tanggal 4 sampai 6 September 2020 nanti. Langkah-langkah yang kami lakukan tentu yang sudah standing itu kita ada 7 kursi ya. Persyaratan itu minimal 11 kursi. Nah, kita memang lagi membidik Partai Amanat Nasional yang memang kadernya yang kita jadikan calon wakil gubernurnya adalah Ibu Ratu Munawarah, istri dari mantan Gubernur Jambi almarhum Zulkifli Nurdin. Lalu kami terus mengikuti proses yang sedang dijalankan di Partai Amanat Nasional. Kami sangat yakin bahwa insya Allah Partai Amanat Nasional akan memprioritaskan kadernya, insya Allah. Dan itulah makanya kami berkeyakinan kami akan dapat menjadi peserta calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini di Provinsi Jambi. Nah, tadi disinggung mengenai partai PKB. Memang kita dari awal juga ikut mendaftar. Semua calon juga mendaftar, semua partai yang ada di Provinsi Jambi ini yang memenuhi syarat itu. Lalu memang dalam proses berjalan kita kalah tanding sama Al Haris dan Sani sehingga mereka mendapat rekomendasi dari partai PKB. Kita memang jauh-jauh hari sudah menebak itu, karena memang platform politik itu mempengaruhi keputusan, karena memang Abdullah Sani itu kader Nahdien ya. Nah, PKB itu identiknya dengan NU, makanya memang kita kalah tandingnya di posisi itu, Pak Mutadi. Oke, selain Partai Amanat Nasional, mungkin ada partai lain yang melakukan komunikasi dengan calon Anda? Baik, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa semua calon itu mendaftar ke partai-partai yang membuka pendaftaran. Informasi terbaru tanggal 26 Juni 2020 ini ada konsensus Partai Golkar dan Demokrat akan berkoalisi secara nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia yang menjadi peserta pilkada ini tahun 2020 ini. Ya, namanya politik last minute itu bisa saja terjadi dinamika politik yang dahsyat kan. Kemudian ada terbaru juga, mudah-mudahan juga PDIP memberi signal kepada pasangan CR Ratu untuk didukung. Nah, tentu lobby-lobby politiknya sedang berjalan di Jakarta sekarang. Sekarang semua kandidat ini, kata pengamat Aning tadi, meronda untuk memantau bagaimana mereka dapat rekomendasi dari partai-partai yang akan mengusung mereka nanti di 2020 ini. Oke, kita beralih kepada Bapak Nasrul Yassir. Berapa hari ini berkembang bahwa calon Anda yang agak sulit mendapat perahu. Apakah, coba dijelaskan bagaimana persiapan dari calon Pak Nasrul ini tadi? Terima kasih Bung Mutadi. Menyimak dari beberapa narasumber termasuk kawan-kawan yang ikut berkontestasi nanti. Untuk diketahui sampai sore ini, insya Allah kita sudah menjadi sebuah kesebelasan. Ya. Tuh Pak Mutadi ketawa itu kan. Sudah menjadi kesebelasan plus
Saya tidak mau sebut itu partai. 12 berarti. Arti 12. Saya orang yang tidak terlalu jumawa nyebut-nyebut nama partai ini. Kalau saya sebut nanti ada yang sakit jantung, makanya tidak usah saya sebut. Pak Mu tadi barangkali sudah cukup memahami apa yang saya sampaikan, bahwa itu insya Allah tidak akan ada pergeseran. Artinya buat kami cukuplah itu. Kita Sarifasa tidak terlalu ngoyo lagi lah untuk mengobrak-abrik partai lain, meronda ke DPP. Kenapa? Bahwa balik ke belakang, Sarifasa ini termasuk sosok petarung. Dia selang untuk itu. Terbukti tahun 2013 ketika Piwako Bung Asari, paham kan? Paham. Timnya kan ikut. 4 pasang. Pasang ini dianggap underground, tidak punya apa-apa sebagai pendatang baru, tapi dia bisa melejit di atas dari 4 pasang itu. Nah, artinya apa? Bahwa Sarifasa udah terbiasa dengan pertandingan ini. Dia bukan yang sosok yang coba-coba, mudah-mudahan menang, mudah-mudahan tidak. Dia tidak begitu berpikirnya. Tebujur lalu tebelintang patah ini kerjaan. Ya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Jadi kita tidak akan berandai-andai lagi akan mendapat rekom, akan mendapat, tidak. Insyaallah kita sudah cukup lah, ya kan, ke-11 plus ini. Nah, artinya kita coba tim lobby ini memperkuat yang ke-11 ini, dan tidak akan melirik sana kemari lagi, sebagaimana Bung Asari tadi tetap menanti sang ratu kan gitu. Kalau kita udah selesai itu, saya berpikir nanti ada yang menyerah kepada tim Fasa ini. Ada partai yang menyerah, dan itu sering terjadi. Di detik-detik terakhir dibolak-balik oleh partai ini, ternyata tidak bisa dijadikan usungan. Akhirnya akan kembali kepada habitat. Sementara itu dulu Pak Mutadi. Ada yang mengatakan bahwa Sarifasa itu menginginkan semua kandidat ini maju semua. Nah, betul. Mungkin untuk menjawab itu kita tahan dulu. Pemirsa, saya akan kembali setelah yang satu ini.